Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita coba membuat atau menyusun perbandingan secara komprehensif tentang konsep ketuhanan dalam Yahudi, Kristen, dan Islam. Kita coba memadukan aspek tekstual atau kitab suci, kemudian sejarah perkembangan doktrin, kemudian bukti manuskrip atau arkeologi, serta argumen teologis atau filosofis. Nah, nanti pada bagian singkat ya, kita akan coba untuk membuatnya, ini semuanya singkat tapi padat. Ini tentunya akan cocok untuk bahan kajian atau slide ya, dan di mana nanti akan saya sertakan juga rujukan utama yang mendukung pernyataan yang paling penting. Ya, perbedaan konsep ketuhanan Yahudi, Kristen, dan Islam. Ya, kita coba ringkas secara akademis, historis, dan bukti manuskrip atau arkeologinya. Yang pertama, jika kita melihat secara landasan tekstual atau pernyataan intinya, kalau Yahudi itu punya tanah ya atau perjanjian lama. Ini benar-benar monoteisme yang tegas dirumuskan secara paling terkenal dalam Shema. Hear, all Israel, the Lord, our God, the Lord is one. Ini di Ulangan 6 ayat 4. Nah, ini menjadi landasan tauhid Yahudi. Tuhan Esa tidak terbagi, tidak beranak atau diperanakan. Kemudian bagaimana dengan Kristen? Terkait dengan pernyataan intinya. Kristen dalam Perjanjian Baru dan tradisi gereja, Kristen tradisional menyatakan satu Tuhan, tetapi berpribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Formulasi dogmatis tentang ini datang secara bertahap. Pernyataan pentingnya adalah Nicene Creed, ya, Credo Nicea 325 Masehi, menegaskan bahwa Yesus light of light, true God of true God, of one essence with the Father, homoousios. Doktrin Trinitas akhirnya dirumuskan lebih lengkap pada Konsili Konstantinopel 381 Masehi. Sedangkan dalam Islam, ini mengacu kepada Quran dan Sunnah. Jadi kalau di Islam, tauhid mutlak. Allah Esa, tunggal tanpa sekutu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Contoh ringkasnya di surat Al-Ikhlas, yaitu surat ke-112. Dia adalah Allah yang Esa, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Islam menolak ketuhanan Yesus dan konsep 3 dalam 1. Nah, selanjutnya tentang sejarah perkembangan doktrin itu sendiri ya secara garis besar. Kalau di Yudaisme, konsistensi monoteistik relatif stabil sejak periode Perjanjian Lama. Tradisi rabbinik atau Talmud, Midrash, dan filsafat Yahudi, misalkan Maimonides, menegaskan keesaan Tuhan dan menolak pembagian esensi ketuhanan. Maimonides memformulasikan aspek teologis ketuhanan yang menolak tubuh, bagian atau beranak. Sedangkan dalam Kristen, setelah Yesus wafat, muncul beragam pandangan kristologi. Yesus sebagai nabi atau messenger, sebagai Mesias, sebagai anak Allah, dalam arti yang berbeda. Perdebatan teologis, Arianisme, modalisme, dan sebagainya, memuncak pada konsili-konsili abad keempat, di mana kombinasi teologi dan kepentingan politik dalam artian peran kaisar seperti Konstantinus dan Theodosius membantu memformalkan doktrin Trinitas sebagai ortodoksi kekaisaran gereja. Dokumen dan konsili abad keempat menjadi momen kunci. Sekarang bagaimana di Islam terkait sejarah perkembangan doktrinnya? Quran awalnya lisan dan kemudian tertulis sejak masa Nabi Muhammad. Ini menegaskan kembali bahwa monoteisme Ibrahimik dan menolak konsep yang memberi ketuhanan, proses penulisan, penjagaan, dan kanonisasi Al-Quran itu berlangsung di abad ke-7 di bawah Nabi dan khalifah-khalifah awal abad ke-7. Sumber-sumber Al-Quran, klasik, dan studi Islam modern tersedia secara luas.
Baik, selanjutnya yang ketiga itu bukti manuskrip ya dan arkeologi yang relevan. Jadi ini nanti implikasinya terhadap klaim historis. Yang pertama manuskrip-manuskrip yang di awal atau Dead Sea Scroll. Dead Sea Scroll ini atau kuman menyediakan fragmen-fragmen Alkitab Ibrani tertua yaitu abad ketiga sebelum Masehi sampai dengan abad 1 Masehi, menunjukkan konsistensi teks-teks inti tanah ya, serta variasi tekstual lokal. Ya, mereka menegaskan adanya tradisi monoteistik yang kuat dalam periode bait kedua. Nah, temuan ini penting untuk melihat bagaimana naskah perjanjian lama dipakai sebelum Kristen naik. Nah, ini bisa dicek di Wikipedia. Selanjutnya manuskrip Kristen awal. Yang tadi yang pertama manuskrip Yahudi ya. Sekarang manuskrip Kristen awal. Ini Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus. Nah, dua kodeks abad keempat, Sinaiticus dan Vaticanus, adalah saksi tertua yang relatif lengkap dari teks Yunani, Perjanjian Lama, atau Septuaginta, dan Perjanjian Baru. Mereka menunjukkan bentuk teks-teks Injil dan surat-surat yang sudah beredar sebelum atau sekitar masa Konsili Nisia. Namun doktrin Trinitas sebagai istilah teologis tidak dipatenkan oleh manuskrip itu sendiri. Ini yang perlu kita sama-sama tahu. Doktrin tersebut merupakan hasil tafsir teologis atau teks yang ada dan keputusan konsili. Selanjutnya, bagaimana seni dan simbol Kristen di awal ya. Bukti arkeologis katakomba mozaik abad ke-3 atau 4 menunjukkan evolusi citra Yesus ya, dari figur penggembala sampai gambaran lebih ilahi bergaya klasik. Nah, simbol Trinitas atau ikonografi yang jelas muncul lebih dominan setelah pemberian dukungan imperial dan perumusan doktrin. Ini lihat studi arkeologi di gereja awal. Ini juga ada di Wikipedia. Selanjutnya nomor 4, pendekatan teologis dan filosofis. Ini menceritakan bagaimana masing-masing membela image Tuhan. Kalau di Yahudi, metodologi yang digunakan adalah literal, rabbinik, dan filosofis. Ini kalimat sema, kemudian sintesis filsafat Yahudi. Argumentasi utamanya Tuhan tunggal. Tak berwujud istilah-istilah seperti Ben atau Ben Elohim itu diinterpretasikan secara simbolik. Seperti anak bangsa, raja yang diangkat atau malaikat. Bukan ontologis ya. Maimonides menolak segala bentuk komposisi pada Tuhan. Sedangkan di Kristen, metodologi yang digunakan adalah hermeneutika perjanjian baru dan juga refleksi filosofi Yunani atau logos. Juga konsili dogmatis. Argumentasi yang utama adalah kemunculan istilah-istilah seperti logos di Yohanes 1 dan juga pengakuan umat terhadap pengalaman kebangkitan atau resurreksi mendasari klaim keilahian Yesus. Ini teolog awal seperti Tertullian, Athanasius, Agustinus, kemudian mencoba merumuskan bagaimana satu hakikat ousia dapat eksis dalam 3 pribadi. Hipostasis ya. Sering disebut sebagai misteri iman, bukan sepenuhnya dapat dituntun oleh akal. Tertullian adalah salah satu yang awal menggunakan kata Trinitas. Sedangkan Athanasius itu menentang Arianisme. Jadi di tulisan ini memang sedikit lebih bervariasi gitu ya. Karena Trinitas sendiri berkembang jauh setelah Yesus itu wafat. Sedangkan di Islam, metodologi yang digunakan adalah pembacaan langsung teks wahyu atau Quran dan sunnah. Penekanan pada penolakan syirik atau menyekutukan Allah. Nah, argumentasi utamanya adalah logika tauhid. Tuhan unik, tak berbagai esensi. Setiap klaim pembagian hakikat bertentangan dengan ayat-ayat yang menegaskan ketunggalan Tuhan. Misalnya di surat Al-Ikhlas, Islam juga menunjuk pada perkembangan doktrin Trinitas sebagai bukti historis bahwa klaim ketuhanan Yesus merupakan perkembangan pasca Nabi Isa. Selanjutnya nomor 5, kita bisa membahas isu-isu kritis ya dan perdebatan akademik. Yang pertama, apakah Trinitas berasal dari Perjanjian Lama? Pendukung Kristen, beberapa teks Perjanjian Lama mengandung unsur yang dapat dibaca secara kristologis, misalnya beberapa ayat yang diinterpretasikan sebagai nubuat.
kemudian juga pandangan Yahudi atau Islam. Interpretasi tersebut adalah tafsir di Kemudian. Tafsir tanah sendiri dalam konteks Ibrani menegaskan keesaan Tuhan. Shema, manuskrip tanah awal, Dead Cisco, tidak menunjukkan doktrin Trinitas. Yang kedua, terkait isu-isu kritis ini, perang konteks budaya Yunani Romawi. Jadi banyak sarjana, misalkan Ortman, Maccabee, Armstrong, berargumen bahwa terminologi atau logika Yunani logos, ya, konsep putra ilahi dalam kultur Mediterania mempengaruhi perkembangan teologi Kristiani awal. Namun ini bukan bukti langsung bahwa Kristen ciptaan Trinitas semata, melainkan proses dialektika atau teks, ya, pengalaman religi dan interpretasi budaya. Yang ketiga, apakah doktrin Trinitas merupakan imanen atau tumbuh dari teks atau hasil keputusan politik? Jawabannya kompleks. Doktrin berkembang karena perdebatan teologis dalam komunitas yang hidup di bawah konteks politik. Konsili-konsili seperti Nisea memformalkan doktrin yang telah berkembang. Keputusan politik atau dukungan kaisar mempercepat standarisasi. Manuskrip abad keempat, Sinaiticus dan atau Vatikanus menunjukkan bentuk teks sebelum atau sekitar konsili. Jadi kalau kita membuat ringkasan perbedaan inti dalam sebuah tabel singkat, secara aspek pernyataan inti Yahudi berpendapat bahwa Tuhan Esa mutlaknya di Shema. Kemudian kalau Kristen arus utama itu pernyataan intinya adalah satu Tuhan dalam tiga pribadi, doktrinitas. Nah ini diformalkan di abad keempat, ya, Konsili Konstantinopel. Sedangkan pernyataan inti dalam Islam itu Tuhan Esa, tidak beranak, tidak diperanakan, itu disebut Al-Ikhlas. Kemudian aspek status teks lama, ya. Kalau di Yahudi, Talmud atau Rabbinik, Dead Cisco, kesaksian teks awal. Kalau di Kristen itu ada perjanjian baru, ada surat dan Injil, ya. Konsili juga ada masuk Codex Sinaiticus dan Vatikanus sebagai saksi teks abad ke-4. Sedangkan di Islam, teks lamanya adalah Quran, mutawatir dalam tradisi Islam, tertulis dan kodifikasi abad ke-7 atau riwayat klasiknya. Kemudian aspek pandangan filsafat. Kalau di Yahudi, Tuhan itu tak berwujud. Maimonides menolak komposisi dari Tuhan. Sedangkan di Kristen, pandangan filsafatnya perumusan filsafat teologis Augustine dan Aquinas menerima Trinitas sebagai misteri iman, dipahami lewat analog atau filosofi. Dan sedangkan Islam, penegasan rasional, tauhid, syirik sebagai kesalahan teologis. Jadi kalau dilihat perbandingan ini memang Yahudi dan Islam itu memiliki kesamaan, ya, dalam konsep ketuhanan. Yang terakhir di aspek bukti arkeologi atau manuskrip, Yahudi punya Dead Sea Scroll tertua teks Ibrani, dan di Kristen memiliki Codex Sinaiticus dan Vatikanus abad ke-4. Kalau di Islam itu manuskrip Quran tertua, contoh seperti di Sumatera, Tokapi, koleksi Mushaf, Usul, ya, kemudian studi tekstual modern dan tradisi Muslim kuat mengenai ketekunan teks. Dan jika Anda ingin mengetahui referensi utama yang bisa Anda jadikan bahan rujukan atau bacaan lanjutan, dan berikut ini adalah daftar buku dan manuskrip yang sering dikutip dalam kajian akademik, cocok untuk footnote atau bibliografi. Yang pertama, kitab dan naskah primer itu ada di Deuteronomi 6 ayat 4 atau Shema, itu ada tanah. Kemudian The Nicene Creed, ya, 325 Masehi, Quran surat Al-Ikhlas, kemudian Dead Sea Scroll, Qumran, kemudian Codex Sinaiticus, Codex Vatikanus, itu naskah Alkitab Yunani abad ke-4. Itu adalah kitab dan naskah primernya. Kalau buku dan kajian sekunder, Anda bisa melihat di Bart T. Rahman, How Jesus Became God, tahun 2014, kemudian Kim McCarthy, The Myth Maker, Paul and the Invention of Christianity, 1986, kemudian Karen Armstrong, A History of God, 1993, kemudian G.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines, itu 1958, dan kemudian Maimonides, Guide for the
perpleks atau terjemahan, lihat pembahasan tentang ketuhanan ya. Dan terakhir adalah Augustine, itu ada The Trinity. Dan sebagai penutup singkat, ya kesimpulan yang seimbang, bahwa yang pertama, ketiga tradisi mengaku sebagai kelanjutan tradisi Ibrahimik, tetapi menjawab siapa Tuhan dengan cara berbeda. Yahudi dan Islam mempertahankan monoteisme secara ketat. Kristen tradisional membangun doktrin yang mencoba menjelaskan pengalaman akan Yesus dan Roh dalam kerangka satu Tuhan, yang berujung pada rumusan Trinitas. Yang terakhir adalah dari sudut akademik historis, doktrin Trinitas muncul secara bertahap dan dipengaruhi oleh proses tekstual, interpretasi, budaya Yunani dalam hal ini, dan faktor politik, itu konsili. Sebagaimana didokumentasikan oleh manuskrip dan tulisan gereja serta penelitian modern.